Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi juga Ibu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah Ibu, baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Kepada ketua kelas dimohon untuk memimpin doanya. Baik Bu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran ya. Untuk nama yang disebutkan diharapkan mengucapkan hadir. Baik Bu. Alifia, Hadir. Rifan, Hadir. sepertinya ini hadir semua ya. Ya Bu. Alhamdulillah. Untuk sekarang kita mulai pembelajaran hari ini ya mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Sebelum mulai ke materi, Ibu punya satu pertanyaan dulu nih. Nah, kalian tahu gak sih kenapa setiap orang tidak pernah memakai baju yang sama seumur hidupnya? Seperti ketika bayi kita memakai baju yang kecil, ketika sudah dewasa kita memakai baju yang lebih besar. Bahkan pakaian yang dulu kita anggap longgar itu sekarang sudah sempit. Nah, memangnya apa sih hubungan hal tersebut dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Apakah ada yang tahu? Saya tahu Bu. Nah, hal tersebut terjadi karena manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Sehingga kita yang semula masih bayi memakai pakaian yang kecil, tetapi ketika sudah besar, pakaian bayi tersebut akan terganti dengan pakaian yang ukurannya lebih besar. Tetapi saya masih belum mengetahui mengapa sih ukuran pakaian yang kita gunakan saat ini berbeda, padahal kan usia kita semua sama, Bu. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita akan mempelajarinya hari ini. Jadi, Ibu harap peserta didik hari ini dapat belajar dengan bersungguh-sungguh ya. Baik, Bu. Nah, sehingga dengan mempelajari materi kali ini, kita akan mengetahui mengapa sih manusia itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan, lalu apa hubungannya dan apa fungsinya. Dengan mempelajari hal tersebut, kita akan lebih banyak bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan. Pertemuan kali ini, kalian memiliki beberapa tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Nah, bisa dilihat pada sebelah sini ya. Nah, tujuan pembelajaran tersebut diantaranya yang pertama, kalian mampu menjelaskan apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Lalu yang kedua, kalian mampu menjelaskan tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang keempat, kalian mampu menjelaskan tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Yang kelima, kalian mampu menjelaskan tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang keenam, kalian mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Dan yang terakhir, kalian mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Di sini, Ibu memiliki satu tampilan gambar. Apakah ada yang mengetahui maksud dari gambar tersebut? Saya, Bu. Ya, bagaimana Alif? Gambar tersebut menjelaskan adanya tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada manusia, hewan, dan tumbuhan, Bu. Nah, manusia yang semula bayi sudah menjadi orang dewasa, ayam yang semula telur sudah menjadi induk, dan tumbuhan yang semula kecambah sudah menjadi tumbuhan berbunga. Nah, benar sekali. Gambar di sini menjelaskan adanya tahapan dari pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, di mana pertumbuhan sendiri merupakan proses bertambahnya ukuran yang bersifat kuantitatif, yaitu dapat diukur, seperti volume, massa, tinggi, dan sebagainya. Lalu perkembangan adalah proses yang mengiringi pertumbuhan menuju kedewasaan, atau bisa dibilang perkembangan ini merupakan proses kualitatif yang melibatkan struktur serta fungsi yang lebih kompleks. Lalu, di sini Ibu memiliki satu tayangan video yang menjelaskan bagaimana pertumbuhan dan perkembangan tersebut dapat terjadi. Mohon disimak baik-baik ya. Di biologi, pertumbuhan itu perubahan berupa pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa. Waktu makhluk hidup itu tumbuh, sel-sel di tubuhnya jadi tambah banyak. Hasilnya, jaringan-jaringan dan organ-organ di tubuhnya juga berubah jadi makin gede. Kalian lihat bayi yang baru lahir, mereka belum bisa ngomong kan ya? Mereka baru bisa nangis aja. Tapi pas umur 1-3 tahun, mereka itu udah lancar banget ngomongnya. Kalau pada manusia, contohnya cewek-cewek nih ya, dia udah menghasilkan sel telur atau ovum yang ditandai dengan menstruasi. Di tumbuhan, ciri-cirinya dia udah berbunga. Di hewan, ciri-cirinya dia bisa beranak atau bertelur.
Setiap makhluk hidup punya cirinya masing-masing. Setelah mengamati video yang Ibu berikan tadi, apakah kalian sudah mengerti apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Jika ada yang belum mengerti dan ingin ditanyakan, boleh langsung angkat tangan. Saya, Bu. Iya, silakan. Pertanyaannya yaitu mengapa ada orang yang tinggi dan yang pendek, dan juga mengapa biji dapat tumbuh menjadi kecambah. Nah, dari pertanyaan yang sudah disampaikan, Ibu akan merumuskan atau menyimpulkan pertanyaan tersebut ke dalam satu topik utama pada pertemuan hari ini, yaitu mengapa makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertanyaan dari topik utama kali ini, di sini Ibu sudah menyiapkan LKPD. Nah, sebelum mengerjakan LKPD, Ibu akan membagikan dulu kalian menjadi beberapa kelompok, yang mana satu kelompok terdiri atas 6 orang. Lalu selanjutnya di sini Ibu akan memberikan kalian LKPD. Satu kelompok akan menerima satu LKPD ya. Baik, Bu. Apakah semua kelompok sudah menerima LKPD? Sudah, Bu. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan langkah kerja yang harus dikerjakan pada pengerjaan LKPD kali ini. Nah, setelah Ibu bagi kalian menjadi beberapa kelompok, kalian harus membaca instruksi pada LKPD dengan jelas. Lalu, kalian harus berdiskusi dengan teman sekelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal-soal LKPD tersebut. Jika ada yang belum dipahami atau ingin ditanyakan, kalian boleh langsung bertanya kepada guru ya. Nah, lalu setelah itu, kalian mempersiapkan jawaban untuk dipresentasikan di depan kelas oleh perwakilan kelompok. Kerjakan LKPD pada pertemuan hari ini, kalian diperbolehkan untuk mencari berbagai sumber referensi dalam menjawab LKPD tersebut, seperti buku paket, internet, jurnal, ataupun sumber lain yang relevan. Bagaimana? Apakah semuanya sudah paham? Sudah, Ibu. Baik, jika sudah paham, kalian dipersilahkan untuk mengerjakan LKPD saat ini. Baik, Bu. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD? Ada, Bu. Kelompok kami kebingungan pada data kolektif nomor 1. Kan pada soal memberikan contoh pada konsep pertumbuhan dan perkembangan, apakah hanya pada manusia, hewan, atau tumbuhan, apa semuanya ya, Bu? Semuanya ya, jadi di sana kalian memberikan contoh pertumbuhan dan perkembangan pada semua makhluk hidup, baik itu tanaman, hewan, dan manusia. Jadi kalian kondisikan saja ya, apa yang akan kalian tuliskan pada LKPD tersebut. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, waktu pengerjaan LKPD sudah habis ya anak-anak. Sekarang Ibu harapkan tiap kelompok memiliki satu perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusi LKPD-nya. Nah, kelompok berapa yang ingin presentasi untuk pertama kali? Saya, Bu. Kelompok 1. Baik, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Zahra, perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi mengenai pengisian LKPD. Baik, pada nomor 1, berdasarkan informasi yang telah diperoleh kelompok melalui studi literatur, apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Jelaskan keterkaitan antar keduanya. Jawabannya yaitu pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran baik volume, massa, dan juga tinggi pada makhluk hidup yang dapat diketahui atau ditentukan. Nah, sedangkan perkembangan sendiri merupakan suatu proses perubahan yang menyertai pertumbuhan menuju tingkat pematangan atau kedewasaan makhluk hidup. Nah, hubungan antara keterkaitan dari pertumbuhan dan perkembangan yaitu sebuah individu akan tumbuh, maka akan semakin besar, dan pertumbuhan tersebut dibarengi dengan perkembangan yang akan membuat makhluk hidup terus berkembang. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena prosesnya selalu berjalan bersamaan. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa unta dapat bertahan hidup tanpa adanya pengaruh yang mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya meski tidak minum air selama berbulan-bulan. Nah, hal tersebut karena unta memiliki ginjal yang berkembang sangat baik sehingga dapat menghasilkan urin, pekat, dan air tak pernah terbuang percuma. Nah, hal tersebut dapat membantu unta dalam bertahan hidup dengan baik meski kekurangan air yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai pengisian LKPD. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya. Silahkan.
Kan dalam salah satu soal LKPD disebutkan bahwa unta merupakan salah satu contoh makhluk hidup yang mana pertumbuhan dan perkembangannya tidak terganggu, meski salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut tidak terpenuhi dengan baik. Nah, apakah ada contoh lain dari makhluk hidup yang pertumbuhan dan perkembangannya tidak terganggu ketika salah satu faktor yang mempengaruhinya tidak terpenuhi juga? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari rekan saya, apakah ada contoh lain makhluk hidup yang dapat tumbuh dan berkembang walaupun salah satu faktor yang mempengaruhinya tidak lengkap. Nah, di sini saya akan menjawab contoh lainnya berasal dari tumbuhan, yaitu berupa kaktus. Nah, walaupun kaktus ini salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya tidak lengkap, tetapi ia dapat bertahan hidup dengan baik, tumbuh berkembang dengan baik, karena daun pada kaktus sendiri sudah mengalami diferensiasi menjadi duri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Seperti apa yang sudah kelompok 1 sampaikan, bahwa contoh lain dari makhluk hidup yang tetap bertahan hidup lama, meski salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya tidak terpenuhi, yaitu kaktus. Di mana kaktus dapat bertahan hidup lama tanpa terganggu pertumbuhan dan perkembangannya, dikarenakan kaktus dapat beradaptasi dengan lingkungannya, serta memiliki daun yang sudah berdiferensiasi menjadi duri, di mana duri tersebut dapat mengurangi penguapan air. Ayo persilakan kepada kelompok 1 untuk menyimpulkan hasil presentasi kali ini. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan memberikan kesimpulan mengenai presentasi pada hari ini. Nah, kesimpulannya yaitu pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Pertumbuhan ini merupakan proses bertambahnya ukuran baik volume, massa, maupun tinggi pada makhluk hidup yang dapat diketahui dan ditentukan. Sedangkan perkembangan merupakan suatu proses perubahan yang menyertai pertumbuhan menuju tingkat pematangan atau kedewasaan pada makhluk hidup. Nah, dengan terjadi pertumbuhan dan perkembangan, maka makhluk hidup ini akan dapat mempertahankan kelangsungan hidup dan melestarikan keturunannya. Nah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, yaitu ada faktor eksternal dan internal. Salah satu faktor dari internal yaitu pada tumbuhan adalah hormon auksin, dan salah satu faktor eksternalnya adalah cahaya matahari. Sedangkan pada hewan dan manusia, faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya adalah gen dan hormon, sedangkan faktor internalnya adalah nutrisi, air, cahaya matahari, oksigen, dan lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi kali ini. Nah, benar ya seperti apa yang sudah disebutkan oleh kelompok 1, bahwa pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua hal yang saling berkaitan tetapi berbeda. Nah, tidak hanya hormon auksin saja yang terdapat sebagai faktor internal pada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, tetapi ada hormon lain, yaitu hormon giberelin, hormon sitokinin, asam absisat, etilen, asam traumalin, dan kalin. Nah, untuk faktor eksternalnya sendiri juga tidak hanya cahaya matahari saja, tetapi ada faktor eksternal lain seperti suhu, pH, air, dan lingkungan. Ibu akan menambahkan materi yang belum tersampaikan oleh kelompok presenter, yaitu tahapan yang terjadi pada tumbuhan diawali dengan perkecambahan, yang mana pertumbuhan pada tumbuhan ini terbagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Sedangkan pada hewan dan manusia, tahapan pertumbuhan tersebut diawali dengan fase embrionik dan fase pasca embrionik. Pada hewan sendiri, fase embrionik tersebut terdiri dari tahapan morulasi, blastulasi, gastrulasi, dan tahapan organogenesis. Sedangkan fase pasca embrioniknya terbagi menjadi fase metamorfosis dan fase metagenesis, di mana fase metamorfosis sendiri ada fase metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, pada manusia sendiri, pada fase embrioniknya ini diawali dengan berkembangnya embrio pada rahim. Nah, sedangkan pada fase pasca embrionik ini terjadi ketika manusia sudah lahir, dan manusia akan tumbuh dan berkembang sampai usia tertentu, di mana pada fase pasca embrionik ini manusia mempunyai beberapa masa. Yang pertama masa balita, di mana manusia berumur 0 sampai 5 tahun, dan masa kanak-kanak ketika manusia berumur 5 sampai 10 tahun, masa remaja ketika berumur 11 sampai 18 tahun, masa dewasa ketika berumur 19 sampai 50 tahun, dan masa lanjut usia atau manula ketika
manusia berumur 50 tahun ke atas. Nah, mengucapkan rasa terima kasih yang sangat besar kepada kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sebelum menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan lembar post-test kepada kalian, di mana lembar post-test ini berisi soal pilihan ganda berjumlah 10 nomor. Untuk pengerjaan post-test sudah selesai ya, silahkan simpan di atas meja masing-masing sebelum Ibu mengambilnya. Baik, Bu. Terima kasih kepada semua peserta didik yang telah mengerjakan soal post-test dengan baik. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian penugasan terkait percobaan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, sebelum dimulainya pembelajaran pada minggu depan, Ibu harap kalian sudah membaca terlebih dahulu terkait percobaan-percobaan tersebut ya. Baik, Bu. Selanjutnya, apakah ada yang ingin menyampaikan hasil pembelajaran maupun kesan-pesan pada pertemuan kali ini? Saya, Bu. Ya, silakan langsung ke depan saja ya. Iya. Di sini saya akan menyampaikan lesson learning atau hasil kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Nah, setelah mempelajari materi kali ini, saya dapat mengetahui apa itu pertumbuhan dan perkembangan, serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya, di mana pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup ini tidak dapat dipisahkan. Ketika makhluk hidup mengalami pertumbuhan, maka ia juga akan mengalami perkembangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang telah membaca lesson learning pada pertemuan kali ini. Nah, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Ibu harap kalian semua dapat memahami materi apa yang telah kalian terima pada pertemuan kali ini. Jika ada yang belum dipahami, kalian boleh bertanya kepada Ibu di luar jam pelajaran. Baik, Bu. Pembelajaran kali ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila Ibu banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.